Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam melakukan suatu usaha, strategi lokasi dan tata ruang merupakan salah satu hal yang terpenting untuk menunjang usaha kita ke depan. Untuk itu, materi ini akan kami sampaikan lewat video ini yang akan disampaikan oleh teman-teman saya berikut ini. Tata letak menurut James M. Apple, perencanaan tata letak dinegosiasikan sebagai perencanaan dan integrasi aliran komponen-komponen suatu produk untuk mendapatkan akselerasi yang paling efektif dan efisien antar operator, peralatan, dan proses transformasi material dari bagian penerima sampai ke bagian pengiriman produk jadi. Menurut mereka, layout merupakan penyusunan perabotan dan perlengkapan kantor pada luas lantai yang tersedia. Aminuddin Tonga akan membacakan slide tentang tujuan tata letak. Yang pertama, memaksimumkan pemanfaatan peralatan pabrik. Yang kedua, meminimumkan kebutuhan tenaga kerja. Yang ketiga, mengusahakan agar aliran bahan dan produk lancar. Yang keempat, minimumkan hambatan pada kesehatan. Yang kelima, meminimumkan usaha membawa bahan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Pentingnya lokasi yang strategis. Lokasi yang strategis adalah wilayah penempatan operasi produksi sebuah perusahaan yang dapat memberikan keuntungan maksimal terhadap perusahaan tersebut. Karena tujuan strategi lokasi adalah untuk memaksimalkan keuntungan lokasi bagi perusahaan. Keputusan yang paling penting yang perlu dibuat oleh perusahaan adalah di mana mereka harus menempatkan operasi mereka. Aspek internasional keputusan ini adalah sebuah indikasi bahwa keputusan lokasi bersifat global. Lokasi sangat mempengaruhi biaya, baik biaya tetap maupun biaya variabel. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan melanjutkan faktor yang mempengaruhi lokasi. Memilih lokasi menjadi semakin rumit dengan adanya globalisasi tempat kerja yang terjadi karena adanya pembangunan ekonomi pasar, komunikasi internasional yang lebih baik, perjalanan dan pengiriman yang lebih cepat dan dapat diandalkan, memudahkan perpindahan arus modal antar negara, diferensiasi biaya tenaga kerja yang tinggi. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Hal-hal yang dipertimbangkan dalam memilih lokasi. Yang pertama, kepadatan penduduk, penghasilan, jumlah usaha, tempat, jumlah trafik, pusat keramaian, akses karyawan, zona, kompetisi, dan preferensi. Kriteria demografik dalam memilih lokasi paling strategis. Yang pertama, usia penduduk yang menjadi target pasar Anda. Yang kedua, jumlah kepala keluarga, baik penduduk yang bekerja, kantoran ataupun jumlah penduduk yang berpendidikan serta rata-rata. Income dari setiap keluarga maupun individu pada suatu lokasi. Karena persentasenya akan mempengaruhi kategori jumlah konsumen potensial suatu usaha. Yang ketiga, jumlah penduduk baik pria maupun wanita. Jumlah tersebut akan mempengaruhi target presentasi pasar usaha. Strategi lokasi pelayanan jasa. Bila fokus analisis lokasi sektor industri adalah meminimalkan biaya, fokus analisis lokasi sektor jasa adalah memaksimalkan pendapatan. Biaya manufaktur cenderung bervariasi secara substansial antara lokasi satu dengan yang lainnya. Namun tidak demikian dengan perusahaan-perusahaan jasa. Suatu lokasi yang spesifik sering menimbulkan dampak yang lebih besar pada pendapatan daripada biaya. Komponen besar volume dan pendapatan untuk perusahaan jasa. Yang pertama, daya beli dan lokasi konsumen yang diseleksi. Yang kedua, kecocokan pelayanan jasa, citra dengan demografi wilayah konsumen. Yang ketiga, persaingan wilayah tersebut. Yang keempat, mutu persaingannya. Yang kelima, keunikan lokasi perusahaan dan lokasi pesaing. Yang keenam, mutu fisik fasilitas perusahaan dan mutu fisik fasilitas perusahaan yang berdekatan letaknya. Yang ketujuh, kebijakan operasi perusahaan. Dan yang terakhir, mutu dari manajemen. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Pentingnya desain tata letak. Yang pertama, menaikkan output produksi. Yang kedua, mengurangi waktu tunggu atau delay. Yang ketiga, mengurangi proses pemindahan bahan atau material handling.
Yang keempat, penghematan penggunaan areal untuk produksi, gudang, dan servis. Yang kelima, pendayaan guna yang lebih besar dari pemakaian mesin, tenaga kerja, dan fasilitas produksi lainnya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan melanjutkan jenis tata letak. Jenis tata letak itu ada 6. Yang pertama itu tata letak posisi tetap. Kedua, tata letak yang berorientasi proses. Ketiga, tata letak kantor. Keempat, tata letak toko retail. Yang kelima, tata letak pergudangan dan penyimpanan. Dan yang terakhir, tata letak yang berorientasi produk. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Keuntungan utama dari tata letak yang berorientasi pada produk. Yang pertama, rendahnya biaya variabel per unit yang biasanya dikaitkan dengan produk yang terstandarisasi dan bervolume tinggi. Yang kedua, biaya penanganan bahan yang rendah. Yang ketiga, mengurangi persediaan barang setengah jadi. Yang keempat, proses pelatihan dan pengawasan yang lebih mudah. Yang kelima, hasil keluaran produksi yang lebih cepat. Kelemahan tata letak yang berorientasi pada produk. Yang pertama, dibutuhkan volume yang tinggi karena modal yang diperlukan untuk menjalankan proses cukup besar. Yang kedua, adanya pekerjaan yang harus berhenti pada setiap titik mengakibatkan seluruh operasi pada lini yang sama juga terganggu. Yang ketiga, fleksibilitas yang ada kurang saat menangani beragam produk atau tingkat produksi yang berbeda. Yang dapat kami simpulkan yaitu tata letak usaha yang baik yaitu dengan mengedepankan koordinasi kerja yang baik antar setiap departemen yang diharapkan perusahaan tetap bertahan. Sekian video singkat ini, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.